Kebakaran melanda permukiman rumah warga di Jalan Rapuh, Cinilorong 1, Makassar, Sulawesi Selatan. Api melumat 3 rumah warga beserta harta benda hingga nyaris tidak bersisa. Menurut warga, api pertama kali muncul dari salah satu rumah warga yang ditinggal penghuninya. Petugas dibantu warga berupaya padamkan api dengan mengerahkan sejumlah unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Jadi yang terbakar tadi ini adalah rumah penduduk. Tadi. Berapa rumah? Yang ada satu rumah tapi di dalam itu berpeta-peta. Ada satu rumah kosong, yang 3 itu terisi. Dan ada itu 3 kakak. 3 kakak? Iya. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran dan masih dalam penyelidikan petugas. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kebakaran 2 rumah milik Hanis Lestari dan Yudiono, warga Dusun Dengok, Kandang Semangkon, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur, Rabu dini hari. Seorang ibu bernama Hanis Lestari berusia 42 tahun bersama anaknya Naja berusia 10 tahun meninggal dunia karena tidak bisa menyelamatkan diri. Diduga api muncul dari rumah Hanis Lestari, namun Yudiono yang terbangun melihat asap hitam di rumahnya langsung keluar rumah dan meminta pertolongan warga. Coba asap dari rumah sebelah masuk rumah saya itu jam 2.24 Pagi ya? Terus setelah itu saya masih sempat goyangin Atasnya itu? atas rumah ya. Terus jam 4.48 itu api membesar. Setelah itu saya keluar, nggak tahu lagi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Polisi masih menyelidiki kejadian ini. Selain memakan korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wakid, iNews melaporkan. Tabrak beton pembatas busway, sebuah truk box bermuatan sembako terguling di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Sebuah klinik ilegal tempat penjualan bayi di Bogor, Jawa Barat digerebek polisi. Badai Ian menerjang barat daya Florida, Amerika Serikat. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wilson Purba. Dan saya Rita Hadi kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Dan selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga sudah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan kita awali informasi dari Kendari, Sulawesi Tenggara, pemirsa. Ratusan mahasiswa dari Fakultas Teknik dan Fisip Universitas Halu Oleo bentrok dipicu salah paham mahasiswa kedua fakultas. Ratusan mahasiswa dari Fakultas Teknik dan Fisip Universitas Halu Oleo Kendari saling serang Rabu siang hingga malam hari. Guna menghindari keributan yang lebih parah, petugas pengamanan kampus berjaga di 2 lokasi dan menutup gerbang kampus. Berdasar perkiraan awal pihak polisian, bentrokan ini dipicu kesalahpahaman antar mahasiswa. Salah satu oknum dari Fakultas A membuat flyer atau poster yang berbau provokasi. Inilah yang mengakibatkan dari salah satu fakultas lagi tidak terima. Akibatnya yang tidak terima ini ingin menyampaikan klarifikasi dengan cara mungkin yang tidak bisa diterima oleh teman-teman salah satu fakultas lain, dan miskomunikasi ini yang masih kami cari titik solusinya untuk supaya memediasi, mendamaikan kedua fakultas yang saat ini sekarang masih bersitegang di dalam kampus. Pihak kampus belum memberikan keterangan resmi penyebab bentrok antar mahasiswa ini.
Kasus ini ditangani Polres Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin, iNews melaporkan. Eksekusi pabrik di kawasan Kemayoran oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ricuh. Petugas terpaksa mendobrak pagar pabrik untuk eksekusi. Tidak sah, ilegal itu. Ilegal. Tidak bisa. Itu tidak sah. Bisa, Pak. Udah jelas salah. Lihat ini. Lokasinya mana? Kemudian lokasi berapa? Lokasinya mana? Lokasinya salah, Pak. Kedatangan tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikawal aparat TNI Polri di depan sebuah pabrik di Jalan Mantri, Kemayoran, Jakarta mendapat hadangan. Pihak tergugat bersama tim kuasa hukum dan sejumlah karyawan berusaha memblokade petugas agar tak bisa mengeksekusi. Kericuhan lewat aksi adu mulut, saling dorong, dan nyaris baku hantam terjadi hingga sejumlah orang diamankan. Kericuhan kembali pecah saat tim jurusita berusaha memaksa masuk dengan mendobrak paksa pagar depan. Pada momen ini, belasan ibu yang menggendong balita seketika menangis ketakutan. Sebagian ibu yang diduga istri para karyawan pabrik itu langsung menyelamatkan diri keluar pabrik. Kasus ini berawal saat pemilik pabrik meminjam uang kepada penggugat dengan menjaminkan asetnya. Namun hingga jatuh tempo pembayaran, pemilik pabrik tidak bisa melunasinya, sehingga aset yang telah dijaminkan dilelang oleh pihak bank. Tapi sayangnya tiba-tiba muncul penetapan untuk pengosongan gudang pilot itu, dan sangat disayangkan di dalam penetapan itu ada poin-poin yang tidak dicantumkan oleh panitra. Jadi cuma mengatakan Tuan Andi Hiu, tapi keterangan dalam pilot itu tidak mencantumkan. Ketegangan akhirnya bisa diredam oleh polisi, sementara seluruh barang di dalam pabrik dievakuasi tim jurusita pengadilan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Viral di media sosial, pengendara sepeda motor dan pengemudi truk penganiayaan dan perusakannya di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya berakhir saling lapor. Keributan antara pengendara sepeda motor dan supir truk ini terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, Sumatera Selatan. Ini motornya, nak. Kejadian bermula saat pengendara sepeda motor yang membonceng anaknya hendak memotong jalan, namun tidak diberi oleh sopir truk, kemudian truk menyerempet sepeda motor hingga keduanya terjatuh. Tak terima, pengendara sepeda motor melempari batu hingga kaca truk rusak. Kemudian sopir dan kondektur membalas keduanya, memukul menggunakan besi hingga masuk ke dalam sungai. Korban atas nama IS ini tidak senang karena disalip oleh kendaraan tersebut, jadi menunjuk-nunjuk ke arah mobil. Mungkin di situ terjadi kesalahpahaman. Sopir dan kondektur diamankan di Polsek Ilir Barat 1 Palembang, sementara pengendara sepeda motor dan anaknya masih menjalani perawatan akibat terluka. Kedua pihak ini pun saling lapor masalah penganiayaan dan pengrusakan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Sebuah truk box bermuatan sembako terguling di ruas Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis pagi. Kecelakaan tunggal ini terjadi karena truk menabrak beton pembatas bus Transjakarta. Sebuah kecelakaan terjadi di Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta, Kamis pagi. Truk box bermuatan sembako terguling dan menutup separuh ruas jalan. Awalnya truk bernomor polisi B9360YM ini melaju dari arah Pancoran menuju Cawang. Namun pengemudi mengaku demi menghindari kendaraan di depannya, truk oleng sehingga menabrak pembatas jalan. Cerita awalnya dari mobil, itu saya buang ke kanan. Itu juga saya nggak ngeliat, ada rada buram mata saya kan, agak setengah sadar lah, nggak ada orang perbaikan jalan itu. Terus saya buang ke kanan itu, saya kena trotoar, langsung saya berbalik.
Petugas unit laka Polda Metro Jaya yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi truk yang melintang. Truk berhasil dievakuasi setengah jam kemudian dan langsung dibawa ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Sementara akibat insiden ini, arus lalu lintas dari arah Pancoran menuju Cawang sempat mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainis melaporkan. Truk tronton bermuatan triplek kecelakaan di Jalan Raya Semarang, Magelang, Jawa Tengah. Truk terguling karena tidak kuat saat menanjak. Truk tronton bermuatan triplek seberat 25 ton menabrak warung hingga terguling di Jalan Raya Semarang, Magelang, Jawa Tengah. Diduga, truk tronton berlebihan muatan hingga tidak kuat menanjak saat menikung tajam. Sopir berusaha berhenti, namun truk berjalan mundur hingga menabrak warung dan menimpa truk di belakangnya. Kendaraan truk muat triplek berjalan dari arah Ambarawa menuju ke arah Magelang. Karena tanjakan dan tikungan akhirnya tidak kuat nanjak dan turun menimpa kendaraan truk di belakangnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun arus lalu lintas dari kedua arah Jalan Raya Semarang, Magelang mengalami kemacetan panjang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Polisi berhasil menangkap komplotan begal yang viral di media sosial. 3 pelaku begal dengan senjata tajam ini ditangkap di kawasan Cilincing, Jakarta. Inilah ketiga pelaku begal yang meresahkan warga. Pasalnya, para komplotan ini melakukan aksinya dengan mengancam para korban menggunakan senjata tajam. Polisi berhasil menangkap ketiganya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Itu ada 6 pelaku, berhasil sudah kita lakukan penangkapan terhadap 3 pelaku. Inisialnya itu NB, kemudian IW, kemudian BJ. Sebelumnya pada Senin lalu, 2 kurir dan distributor kue di kawasan Kebon Baru dibegal. Aksi pembegalan terekam di kamera pengawas dan viral di media sosial. Pasalnya, para korban ini hendak menunggu pemilik kios saat mengantarkan kue. Kini 3 dari 6 pelaku begal sudah ditangkap. Polisi masih memburu 3 pelaku lainnya. Atas tindakan para pelaku, mereka dijerat pasal kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang nelayan ditemukan tewas di tengah laut perairan Bengkulu. Korban ditemukan mengapung sejauh 14 mil dari titik lokasi korban hilang. Jasad seorang nelayan pencari gurita berhasil ditemukan setelah hilang sejak Selasa siang. Korban dievakuasi petugas bersama nelayan di lokasi penemuan 14 mil dari titik pertama kali korban hilang. Korban hilang saat mencari ikan dan gurita bersama 3 rekannya. Karena cuaca buruk, korban bersama 3 rekannya berlabuh di Pulau Tikus sementara rekan korban kembali ke dermaga. Korban hilang setelah rekannya menjemput pada sore hari. Telah ditemukan oleh nelayan setempat satu korban pada jarak 14 nautical mile dari arah titik duga awal. Untuk itu selanjutnya tim SAR gabungan yang melakukan pencarian langsung menuju ke lokasi temuan dan memverifikasi terkait masalah data korban. Usai dievakuasi ke daratan, korban langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim SAR menghimbau para nelayan untuk sementara tidak melaut hingga kondisi cuaca membaik. Dari Bengkulu, Endro Wirawan, iNews melaporkan. Sakit hati diputus cinta, seorang guru nekat sebar video syur dirinya bersama wanita selingkuhan ke media sosial. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami.